Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Allah berfirman, siapa yang bersaksi di antara kamu bahwa hari ini awal Ramadan, saumlah. Bagi yang belum bersaksi hari ini dan bersaksinya besok saja saum. Kalimat Al-Quran, faman syahida. Kalimat syahida, bersaksi, tidak selalu melihat. Karena kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak berkaitan dengan penglihatan mata. Ini husnul dzan, orang yang saum besok untuk orang yang saum hari ini. Kita harus menjalin komunikasi persaudaraan tingkat internasional, karena ibadah saum, ibadah yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, sama-sama melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan ibadah saum adalah amal yang tidak terlihat gerakannya. Sholat terlihat gerakannya, baca Quran, sedekah terlihat gerakannya. Saum adalah amal ibadah yang tidak kelihatan gerakannya. Oleh karena itu maka harus kita jiwai, tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan praktik saum sesuai dengan ilmu fikih, tapi juga hakikat ibadah saum adalah komunikasi qalbu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang melaksanakan ibadah saum hari ini, mereka lakukan berlandaskan keimanan, iman bahwa Allah memerintahkan ibadah saum. Semua hamba yang beriman pasti sayang, menyayangi, cinta, mencintai anak sama mereka, berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diharapkan orang yang tidak ibadah saum saat ini mencintai orang yang saum saat ini. Demikian pula sebaliknya, orang yang saum saat ini hendaklah mencintai orang yang saum mulai besok. Sangat penting untuk menjalin komunikasi keimanan, diwujudkan dalam persaudaraan yang terbukti dalam sayang, menyayangi, cinta, mencintai, yang dibuktikan dengan berdoa. Sebab kalau dengan fisik tentunya sangat terbatas kemampuan kita mencintai sesama manusia yang beriman. Tapi dengan doa kita tentunya tidak ada batasannya. Kita doakan semua orang yang di sebelah timur dunia dan di sebelah barat dunia sama-sama beriman. Semoga keimanan mereka betul-betul diterima oleh Allah. Dan orang yang melaksanakan ibadah saum besok, karena Al-Quran dan karena hadis menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ummiya alaikum fa akmilul adad. Lakukanlah saum dengan ru'yatmu, dengan ru'yatnya, dan berbuka dengan ru'yatnya. Apabila tidak tercapai ru'yat, maka sempurnakan jumlah angka hitungan bulan. Maksudnya bulan apa? Hadis riwayat Bukhari lebih spesifik menjelaskan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in rubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Lakukan saum dengan ru'yat dan nanti berakhir dengan ru'yat. Bila tidak tercapai ru'yat, maka sempurnakan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Hari ini bulan Sya'ban ke-30. Bagi yang memang memandang hari ini belum Ramadan, dan bagi yang memang memulai hari saum hari ini bahwa bulan Sya'ban cuma 29 hari. Memperhatikan alasan orang yang saum hari ini, mereka berpandangan bahwa kalau di zaman Rasulullah SAW belum ada teknologi yang canggih saat ini, maka bisa terjadi memulai saum beda hari, karena memang sesuai dengan penglihatan mereka di mana mereka berada.
Belum ada informasi globalisasi informasi. Sekarang sudah mencapai globalisasi informasi yang melihat atau yang membuktikan hakikat wujudul hilal di Alaska bisa melaksanakan ibadah saum di sini. Begitulah pemikiran orang yang ibadah saum pada hari ini. Tapi tentunya bagi yang tidak mau saum hari ini, maka memperhatikan Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu syahr Ramadan bi siyamin qablahu biyaumin aw yaumaini. Janganlah kamu mendahului Ramadan dengan ibadah saum sebelumnya, baik mendahului dengan 1 hari ataupun 2 hari. Jangan mendahului. Illa an yakuna rajulun kana yasumu sauman falyasumu. Kecuali orang itu saum bukan karena memang ada kaitan dengan mendahului ataupun tidak mendahului, tetapi kebiasaan dia, umpamanya saum Daud. Maka apabila saum Daud kemarin tidak, hari inilah saum. Apabila hari ini tidak, kemarinnya saum. Itulah bagi yang saum Daud. Kalau yang begitu boleh-boleh saja. Karena itu sudah terbiasa. Tidak ada kaitan dengan datang dan tidak datangnya Ramadan. Hakikat ibadah saum kita yakini bersama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari, riwayat Ibnu Majah terlebih dahulu saya bahas. Rasul bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam nilainya dilipat gandakan. Amal yang terlihat dan amal yang tidak terlihat. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau sedekah terlihat gerakan tangannya, terlihat fisiknya yang disedekahkan, terlihat penerima sedekah. Ibadah salat terlihat ada berjamaah, ada sendirian, ada sunnah, ada fardu. Tapi ibadah saum tidak terlihat. Ibadah saum itu amal yang betul-betul sulit diukur, termasuk oleh malaikat sekalipun. Malaikat pun tidak dapat menilai ibadah saum mana di antara kita orang yang lebih sempurna saumnya dan yang kurang sempurna. Untuk amal-amal yang lain, Rasul tegaskan al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dhifin ila ma syaa Allah. Setiap amal ibadah yang dilakukan Bani Adam, setiap kali kebaikan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan 10 kali lipat, mencapai 70 kali lipat, bahkan ila masya Allah, sampai hanya Allah saja yang tahu. Tidak dapat kita ketahui amal ibadah kita. Boleh jadi ada orang yang baca Al-Quran hanya 1 juz dalam sehari, atau hanya setengah juz dalam sehari. Dalam kesibukan yang luar biasa, dia berjuang jangan sampai terlewat setengah juz dalam sehari. Boleh jadi nilainya melebihi orang yang memang bisa mencapai 10 juz sehari, tapi dia memang tidak punya kegiatan yang lain kecuali baca Al-Quran. Maka ya sudah sampai 10 juz. Kemarin hari Jumat, hari Sabtu di pesantren Maqdis, seorang santri membaca sehari tanpa melihat tulisan tamat 30 juz sehari. Dimulai dari awal malam, dimulai dari tengah malam sampai menjelang maghrib selesai, tidak sampai maghrib. Dari jam 00 hari Sabtu dia membaca Al-Quran dan selesai jam 5 sore, lalu ditahan dulu beberapa surat untuk diselesaikan ba'da Isya. Alhamdulillah, luar biasa. Itu 30 juz tanpa melihat, langsung 1 kali jalan, hanya berhenti untuk sholat dan untuk makan. Lanjut lagi 1 hari. Saya barulah menyaksikan santri seperti dulu, ada yang 20 juz, ada yang 25, tapi yang 30 baru kali ini. Tentunya dia diberi oleh Allah nikmat hafal Al-Quran sampai lancar 30 juz, karunia Allah. Apabila ada orang yang sangat-sangat sibuk,
dan sempat membacakan, boleh jadi bisa mengejar nilai orang tadi. Kita pemainnya kadang-kadang, ya saya masih sibuk sehingga tidak sempat membaca. Yuk kita jadikan bacaan Al-Quran kesibukan utama, sebagaimana sholat kesibukan utama. Nah, ada nilainya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terduga oleh kita. Hanya Allah saja yang maha tahu. Ketika Rasul bersabda menyatakan tentang hakikat amal dan nilainya amal, maka diselam dulu dengan firman Allah. Yaqullahu, seakan-akan Allah menyetop dulu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, illa saum, kecuali saum. Saum, kenapa ya Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah menegaskan, saum tidak ada kaitan dengan angka yang kamu ketahui. Tidak ada kaitan dengan perhitungan yang malaikat ketahui. Fa innahu li, karena ibadah saum khusus untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung yang memberikan balasannya, yang menilainya. Tidak ada kaitan dengan penilaian yang diukur oleh ukuran ilmu, oleh ukuran yang diketahui malaikat sekalipun. Hanya Allah maha tahu. Kenapa? Karena ibadah saum ibadah yang tidak kelihatan, sehingga hanya Allah yang maha tahu. Apakah saumnya hanya sebatas mulut, tidak makan, tidak minum? Atau saum juga kalbunya, saum juga nafsunya? Antara lain, saum nafsu umpamanya ya, ini yang sulit diukur. Apakah orang yang saum hari ini semuanya semata-mata karena memang yakin hari ini awal Ramadan, berlandaskan firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang bersaksi hari ini hari Ramadan, saumlah. Atau di antara mereka, mudah-mudahan tidak ada, di antara mereka ada yang saum hari ini. Iya, saya kan hidup di lingkungan yang saum hari ini. Kalau enggak, gak enak. Bagaimana kalau yang begitu? Atau lebih parah lagi, oh kita berbeda, jamaah kita berbeda, bukan ikut-ikutkan kepada pemerintah. Kita mah punya ulama tersendiri, yang gitu-gitu ikut pemerintah gak baik. Bagaimana kalau yang seperti itu? Allah menilai semuanya. Betulkah saumnya semata-mata mencari ridha Allah? Kalau mencari ridha Allah, maka kita semuanya harus mendoakan orang yang semua mencari ridha Allah, supaya semuanya bisa bertemu nanti di akhirat di bawah naungan rahmat dari Allah, mendapatkan nilai ibadah saum langsung dari Allah. Tidak ada kaitan dengan ormas, tidak ada kaitan dengan pihak tetangga, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya menulis beberapa kalimat di sini. As-sawmu amalun laysa fihi harakah. Saum adalah amal yang tidak ada gerakannya. As-sawmu amalun la yara haqiqatahu illa Allah. Saum tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah. As-sawmu imsakun amma yuridu nafsu wa aqlu wa jasad. Saum adalah menahan diri dari keinginan nafsunya, keinginan akalnya, keinginan jasadnya. Saum hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna sawma amalun qalbi yatrattabu an jami'u jawarihi. Karena saum merupakan amal qalbu. Qalbu menyambut perintah Allah yang apabila dilaksanakan tidak kelihatan jasadnya, maka dengan qalbunya semata-mata karena Allah, semuanya ikut perintah qalbu. Sehingga kalau lisan mau mengatakan gak benar kamu saumnya, melampaui batas, orang yang saum mencari itu Allah, doakan yang kita ketahui tidak pas, doakan semoga diterima amal ibadah. Sebagaimana amal-amal yang lain yang berbeda dengan kita, kita doakan semua yang beramal. Jadi dalam hal ini, yang saum hari ini didoakan oleh orang yang saum hari esok. Yang saum hari esok mulainya didoakan oleh orang yang saum hari ini. Semoga semua amalnya diterima oleh Allah. Karena semuanya ibadah saum hanya mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha manusia gak kelihatan. Boleh jadi ada yang ngaku saum padahal tidak. Boleh jadi ada yang dipandang tidak saum padahal dia saum.
Dua orang, yang satu tampilannya begitu ceria, begitu gagah, sementara yang satu lagi lemas, lesu. Besok umpamanya, ternyata yang lemes, yang lesu nggak sahur dia, sementara yang ceria, gagah, dia sahur. Kan sudah diketahui, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, cuma tampilan berbeda. Kenapa kamu kok lemes sekali? Iya, saya lagi kurang sehat. Kan bisa begitu. Wah, kamu ceria banget, gak sahur. Ya, masalah aku gak sahur. Kan bisa terjadi hal itu. Dan bagi orang yang sudah terbiasa, yang tidak kelihatan, ada lemes lesu biasa-biasa saja. Oleh karena itu maka la sauma liman yaftakhiru bi taqaddumi wa bi ta'akhuri faqaddim at-tawadu'a 'ala al-iftikhar. Ini adalah ungkapan dari saya sendiri ya. Tidak ada nilai saum bagi seseorang yang bangga karena aku lebih dulu atau karena aku belakangan. Tetapi saum itu betul-betul membuat diri merendahkan di hadapan Allah. Aku rela, aku siap menjauhi yang halal sekalipun, apalagi yang haram, kalau itu memang jalan menuju ridha Allah. Bukan karena aku punya harta banyak, bukan karena aku tidak punya harta, tapi saum karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, al-fadlu liman shoma zahiru wa batinu. Keutamaan akan dicapai oleh orang yang saum manakala dia melaksanakan saum lahir dan batinnya. Lahirnya tidak makan, tidak minum, tidak ada komunikasi intim sesama pasangan hidupnya, dan tentunya tidak hanya sampai di situ. Tahan nafsu, tahan ungkapan, tahan rasa bangga sebagai orang yang sudah saum hari ini, tahan rasa bangga sebagai orang yang yakin saumnya besok. Kebanggaan janganlah diraih dengan kebanggaan duniawi, tapi kebanggaan ukhrawi saja nanti di akhirat. Dapat ampunan, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin ila ma syaa Allah. Amal yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, sedikit ataupun banyak, kelihatan ataupun tidak kelihatan, selama memang niatnya lurus, Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700, sampai tidak ada hingganya. Pada bulan Ramadan, bulan yang memang diistimewakan di atas bulan yang lain, banyak amal yang dilakukan pada bulan Ramadan di bulan yang lain pun dilipat gandakan. Di bulan Sya'ban, saat ini masih bulan Sya'ban buat sebahagian, dia bersedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Dia berbicara yang baik, nilainya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700. Dan pada bulan Ramadan tidak ada angka yang dapat diketahui, karena memang ada kelipatan karena Ramadannya. Oleh karena itu maka kalimat ila masya Allah, sampai kepada apa yang saja yang Allah kehendaki, ini tiada batasan akhirnya. Tetapi ada pengecualian. Illa saum, kecuali saum. Saum jangan dihubung-hubungkan dengan kelipatan nilai. Jangan dihubung-hubungkan dengan angka 10.700. Kenapa? Hanya aku yang tahu, kata Allah. Dan karena itu nilainya pun baru akan diketahui pada saat bertemu denganku. Allahu Akbar. Ibadah saum itu ibadah yang mengantarkan kita untuk dapat bertemu dengan Allah. Bukankah amal yang lain juga mengantarkan bertemu dengan Allah? Iya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, perbanyak amal saleh. Sama, sholat, zakat, sedekah mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Iya, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Untuk ibadah saum, bertemu dengan Allah, rindu ingin tahu nilai saum. Karena belum ada yang tahu seorang pun dari makhluknya. Dari manusia kalau seorangnya, satu pun dari makhluknya belum ada yang tahu. Termasuk malaikat,
tidak tahu nilai ibadah saum kita. Oleh karena itu, orang yang ibadah saum dengan benar pasti akan meningkat kerinduan bertemu dengan Allah, karena pada waktu itulah akan diketahui nilai ibadah saumnya. Langsung Allah yang memberikan balasan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada apa sih di balik perbedaan saum di atas ibadah yang lain? Di awal sudah disebutkan bahwa ibadah saum amal yang tidak kelihatan. Jadi kalau alasan praktek ibadah sholat, gerakannya begini, bacalah begini, sujud begini, baca Quran, ucapan huruf ini seperti ini, ucapan huruf itu seperti ini, pertemuan huruf dengan huruf begini, contohnya. Semuanya ada contoh, ada teladan, ada yang dilihat, ada yang diikuti. Ibadah saum gimana? Melihat contoh Rasul saum seperti apa? Yang kita lihat sahurnya, yang kita lihat iftarnya, yang kita lihat aktivitas beliau saat saum, di luar saum. Tapi saumnya sendiri nggak kelihatan. Kalau ada hadis tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana cara beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Arafat, di Muzdalifah, di Mina. Khudhu anni, ambil dariku. Kalau sholat, shollu kama ra'aitumuni, sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau baca Quran, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, bila telah kami bacakan, ikuti bacaannya. Kalau saum bagaimana? Saum tidak bisa diikuti seperti apa saumnya Rasul. Tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu Allah tegaskan, untuk ibadah yang tidak kelihatan, langsung aku yang memberikan balasan, tidak melibatkan malaikat. Ibadah-ibadah yang lain amalnya melibatkan malaikat, walaupun ada juga yang tidak terjangkau oleh malaikat. Antara lain, sekali waktu malaikat menyaksikan orang membaca tahmid, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian yang diukur dengan keagunganmu sehingga tiada batasannya. Pujian sesuai dengan kemuliaanmu, maka tiada batasannya. Inilah pujian yang aku sampaikan, yang aku panjatkan kehadiratmu ya Allah. Pujian sesuai dengan keagunganmu, pujian dengan sesuai dengan kemuliaanmu. Wa alimi sultani. Malaikat mau mencatat nilai orang yang membaca tahmid ini. Kalau tadi kan ila sab'in mi'ati dhi'fin ila masya Allah, 10 kali lipat, 700 kali lipat sampai sesuai kehendak Allah. Ini memuji dengan pujian sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah. Malaikat bingung gimana nyatetnya ini. Maka malaikat menghadap kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu memuji Engkau dengan kalimat yang kami tidak tahu ukurnya gimana, ukur nilainya, gimana ucapannya, dan Allah Maha tahu. Maka malaikat menyebutkan, ya Rabbana, wahai Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Kami panjatkan puji kehadirat-Mu, pujian sesuai dengan kedudukan-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu. Itu ya Allah. Allah berfirman kepada malaikat, catat saja apa yang dia bacakan, berapa kali mengucapkan kalimat itu, nanti aku yang menilainya. Jadi di samping saum, ada juga amal yang dilakukan hamba yang kedengaran, tetapi nilainya hanya Allah saja yang Maha tahu. Maka sangat penting bagi kita untuk memuji Allah di samping dengan kalimat yang Allah bimbingkan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ada surat yang diawali dengan Alhamdulillah, surat Al-Fatihah, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Fatir, dan ya ada 5 surat Sabah, yaitu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu
Tentu bimbingan dari Allah bagaimana kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Kalimat segala juga tidak ada batasannya. Dan tadi ada kalimat sebagaimana keagunganmu, sebagaimana kemuliaanmu, itu juga tidak ada yang bisa mengukurnya. Karena itu Allah langsung menegaskan, aku yang menilai. Lanjutan hadis, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang membalas, karena saud untukku, aku yang membalas. Ada apa di balik itu kok sampai diistimewakan? Allah berfirman, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang saum ini menjauhi tuntutan hawa nafsunya dan makanannya karena ingin mendapatkan ridhoku. Kalimat syahwah itu bisa syahwah dalam artian yang umum, nafsu seksual dijauhi, juga nafsu ingin terpuji, juga nafsu kebanggaan diri. Itu juga syahwat semuanya itu. Oh, aku ikut organisasi ini, makanya gak ikut kayak kamu. Tentu itu juga syahwat. Ibadah saum tidak ada kaitan dengan organisasi, tidak ada kaitan dengan komunikasi sama manusia. Ibadah saum komunikasi setiap hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka kita berharap orang yang saum hari ini dapat menjalin komunikasi iman dengan orang yang saum mulainya besok. Demikian pula sebaliknya, orang yang saum mulainya besok meningkatkan komunikasi imani, akhawi, persaudaraan dengan orang yang saum hari ini. Jauhkan berbagai kebanggaan pribadi atas nama seorang yang ikut organisasi atau ormas atau pemerintah atau manapun. Kita ibadah saum semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang merintahkan juga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-shiyam. Lanjutan hadis, lis-shaimi farhatani. Bagi yang saum ada dua kebahagiaan yang ada kaitan dengan awal hadis. Farhatun inda fitri, kebahagiaan dicapai saat di dunia pada waktu iftar. Biasa-biasa aja. Ya, tentunya harus dibedakan. Saya model biasa, makan waktu zuhur, waktu maghrib, walaupun tidak sahur waktu maghrib biasa. Bedakan. Waktu hari-hari biasa, makan ba'da maghrib, itu tidak berkaitan dengan rindu mendapatkan nilai dari Allah. Tapi kalau waktu ibadah saum, pas iftar ba'da maghrib, ini menahan diri sekian jam tidak makan, tidak minum, sebagaimana kita juga bersabar tidak tahu nilainya, nanti pada hari pertemuan dengan Allah, kita akan mendapatkan kenikmatan melihat nilai ibadah saum. Sebagaimana kita mendapatkan nikmat makan setelahnya nahan diri, nanti kita akan mendapatkan nikmat melihat nilai hasil menahan diri selama ibadah saum. Ditahan tidak tahu nilai ibadah saum kita sekian lama. Yang tentunya kalau kita lihat khauf dan roja, takut dan harap. Harapan karena sudah memasuki hari yang memang sangat luar biasa, harapan kita tingkatkan. Pokoknya saya ingin mendapatkan nikmat bertemu Allah, mengetahui nilai ibadah saum. Emang kamu yakin saum kamu akan dapat nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pokoknya harap saja. Bukti nggak punya. Apalagi sampai ainul yakin, melihat langsung, ya enggak lah. Tetapi berharap kepada Allah, karena Rasul sudah menegaskan bagi yang saum ada dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan saat iftar, dan hubungan antara iftar dengan kebahagiaan kedua jelas. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Pertama, bahagia saat iftar berbuka, dan kedua, kebahagiaan saat bertemu dengan Rabb. Berarti sangat penting bagi kita saat kita menjelang iftar, kita tingkatkan rindu bertemu Allah. Makanya penting sekali
menjelang berbuka, sempatkan barang 5 menit, 10 menit menghadap kepada Allah. Entah menghadap kiblat saat punya wudhu atau kemana saja menghadapnya, dan tidak punya wudhu, sempatkan menghadap kepada Allah sebelum iftar. Ya, kita nikmati perjalanan hidup Ramadan dengan terprogram. Program Ramadan secara pribadi, mulai menjelang tidur sudah ada keyakinan, nikmat apaan, ada niat. Nanti saya akan bangun jam sekian. Di awal dengan zikrullah, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, berdoa. Dan jam sekian akan sahur. Sahur juga melaksanakan perintah dari Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Itu program. Dan tentu sebelum tiba waktu subuh berdoa, karena Al-Quran menyebutkan babil ashari hum yastaghfirun. Sifat-sifat muttaqin selalu memanfaatkan waktu sahur untuk berdoa. Doa yang paling utama istighfar, mohon ampun. Kenapa kok paling utama? Karena kalau dengan istighfar kita bersih dari dosa, kita akan mendapatkan nikmat ibadah, nikmat bersedekah, nikmat menolong orang lain, hati bersih. Kalau sudah dihapuskan dosa, kita akan bersih. Kalau sudah bersih, melihat semua kehidupan manusia, lapangan amal buat kita. Manusia terdiri dari 3 tahapan. Yang di atas kita, yang sama dengan kita, yang di bawah kita. Apa yang di atas, yang sama, yang di bawah, apapun. Usia, ilmu, tingkat ketakwaannya, tingkat amalnya, semuanya manusia terdiri dari 3 tahapan di hadapan kita. Ada orang yang mungkin usianya di atas kita, tetapi amalnya lapangan amal kita. Kehidupan dia lapangan amal kita. Artinya apa? Udah tua, lebih tua dari kita, tapi dia belum mampu membaca Al-Quran. Oh, lapangan amal buat kita ajari. Dia lebih tua dari kita dan dia nggak punya bekal untuk makan, berarti lapangan amal buat kita untuk ngasih. Dia lebih muda dari kita, tapi dia ilmunya lebih luas. Oh, berarti sangat penting bagi kita untuk menganggap dia sebagai guru kita. Oh, ini mah sama dengan kita dalam beberapa hal. Kalau sama, yuk kita kerjasama, saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Nah, di antara yang hadir di sini juga bapak-bapak, ibu-ibu, dalam beberapa hal semua bapak dan ibu atasan saya. Dalam hal yang lain sama dengan saya, dalam hal yang lain mungkin ada yang di bawah saya. Semuanya pasti begitulah. Oleh karena itu maka sesama mukmin, sesama muslim, betapa penting untuk menjalin ta'awun, kerjasama, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Nah, kita lanjutkan. Farhatun inda liqa'i rabbi. Ada kebahagiaan saat bertemu dengan Rabbnya. Mari kita tingkatkan. Saat berbuka, ya Allah, yang ibadah sahur ini banyak. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Semuanya ingin mendapatkan bertemu, nikmat bertemu dengan Rabb, dengan Engkau. Berikan kepada kami semua yang ibadah sahur, nikmat bertemu dengan Engkau. Itu doa akan membuat kita menikmati kebersihan hati, karena kita berdoa untuk orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak mengenal kita. Disitulah akan terwujud keikhlasan terpelihara dalam diri kita. Mendoakan kebaikan untuk orang lain akan semakin meningkatkan jiwa ikhlas kita di hadapan Allah. Karena ketika kita berdoa untuk orang lain, orang yang kita doakan tidak tahu, apalagi berterima kasih. Baik, masih ada waktu, kita baca ya ayat ini, potongan ayat. Ini obat ngantuk. Dari awal
awal tadi. Surat Al-Baqarah ayat 185. Saya bacakan dan ikuti bersama. Biar kita betul-betul mendapatkan nikmat menggunakan lisan untuk membaca firman Allah. Menahan lisan dari makan karena Allah juga saat ibadah saum lakukan. Baik, saya bacakan dan ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Ya, ada yang mesti perlu penyesuaian cara membaca ya. Alladzi unzila, jangan alladzi unzila, tahan dulu ya. Suara an menghadapi zai tahan dulu. Itu disebut ikhfa dalam ilmu tajwid. Kita ulang. Demikian pula linnas, sama lamanya dengan lin di bawah sedikit dari panjangnya alladzi. Karena alladzi kita baca 4 harokat. Kita ulang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini juga harus sama. Linnasi minal, harus sama itu ya. Wa bayyinatin minal huda, kurang tepat kalau kita selewat saja. Wa bayyinatin minal, kurang tepat. Tapi kurang ataupun tidak kurang, semoga dapat nilai dari Allah ya. Kita membaca huruf-huruf Al-Quran, tapi alangkah baiknya kita tingkatkan kualitas membaca Al-Quran yang kita lakukan. Tidak hanya kuantitas, perbanyak membaca, banyakkan yang dibaca, tapi juga kualitas bacaannya. Kita upayakan juga untuk meningkat. Kita ulangi. Hudallin, beda. Kalau al selewat, kalau an tahan. Hudallin nas tidak tepat, hudallin nas tidak tepat. Atau hudallin juga enggak tepat. Beda al dengan an. Hudallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita ulang, silakan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, di sini ada 2 tempat juga ya. Faman min, harus sama.
harus seimbang. Sederhana sepertinya ya, tapi kalau belum berlatih kelewat lagi. Ya, kita sangat penting untuk berlatih. Dan insya Allah saya mungkin mulai nanti malam, nanti juga barangkali di live ya, streaming, saya ingin sholat bersama santri. Mungkin jam 1:30 mulai 1 juz dengan riwayat Al-Bazzi dari Ibnu Katsir. Kalau riwayat Al-Bazzi dari Ibnu Katsir akan dibaca umpamanya di sini. Oh, enggak ada perbedaan. Oh, ini perbedaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Itu Al-Qur'an, dan alladzi harus 2 harokat. Kemudian kalau di sini faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana marida. Kalau untuk riwayat Hafaz falyasumhu wa man kan. Kalau Al-Bazzi falyasumhu wa man kana marida. Nanti akan saya bacakan riwayat yang ini. Dan insya Allah juga sudah diumumkan, walaupun belum viral kelihatannya pengumumannya, mulai tanggal 23, 6 hari di Masjid Baitul Maqdis. Dan ini bisa online dan offline bagi yang ikut. Akan saya kaji surat Al-Muluk, cukup di program 6 hari saja. 30 ayat berarti 1 kalinya 5 ayat. Pertama dibaca dengan 7 qiraat, dilanjutkan dengan menerjemahkan kata per kata. Setelah itu tafsir dan tadabbur. Selama 90 menit ya, dipaksakan saja ya. Jangan terlalu panjang mungkin uraian saya juga, karena target tamat surat Al-Muluk 30 ayat dalam 6 hari, 5 ayat per hari, 3 sesi ya. Sesi pertama membaca dengan 7 qiraat. Seperti apa 7 qiraat? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. 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 Ada syahrul Ramadan, ada syahrul Ramadan. Itu saja sudah ada 3 bacaan. Itu yang saya maksudkan dengan 7 qiraat insyaallah. Jadi nanti bisa saja kalau pemanya bagi yang berminat untuk ikut terus ya, dilihat aja di barangkali atau di Facebook atau di IG saya tidak tahu, nanti pengumumannya ada. Silakan daftar, nanti dikirim linknya, zoomnya dikirim. Insya Allah selama 6 hari. Bisa dilihat aja nantilah mungkin di zoom. Kalau zoom saya kalau IG saya itu adalah dilihat di Instagram, akunnya Cahaya Huruf Al-Quran. YouTube juga Cahaya Huruf Al-Quran. Kalau Facebook ya nama saya sendiri. Mungkin nanti ada pengumumannya. Itu program yang baru tadi malam saya sampaikan kepada yang bikin flyernya. Saya bilang tulis di situ. Pertama membaca dengan 7 qiraat. Kedua terjemahan kata per kata. Ketiga tafsir dan tadabbur. Jadi 90 menit untuk 3 program insyaallah. Baik, hamba-hamba Allah, cukupkan bacaannya sampai di sini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini Ramadan terbaik, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, karena kita pun tidak tahu apakah kalau Allah izinkan bertemu dengan Ramadan ini, kita akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, atau ya
tidak mustahil kita termasuk yang mengakhiri Ramadan dengan Ramadan ini. Tidak mustahil. Yang pasti dari sekian jumlah umat Islam sedunia ini, pasti sekian jumlah Ramadan ini Ramadan terakhir. Bulan depan tidak lagi hadir. Tahun depannya tidak hadir lagi. Bahkan sekian jumlah umat Islam yang saum awal Ramadan, banyak yang tidak sampai akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang benar-benar mengantarkan kami untuk mendapatkan syafaat saum, syafaat Al-Quran, syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Rabbana ya Tuhan kami, tanamkan ke dalam kalbu kami dengan bertemu kami ibadah saum pada bulan Ramadan ini. Tanamkan ke dalam kalbu kami tambahan rindu bertemu Engkau ya Allah. Dengan meningkatnya rindu kami bertemu Engkau, Engkau berikan pula kepada kami nikmat taat padamu, semangat beribadah dengan penuh khusyuk, terpelihara keikhlasan, istiqamah dan sabar menghadapi tantangan. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha tahu kondisi pribadi kami, keluarga kami, masyarakat kami dan negeri kami. Ilahana ya Tuhan kami, banyak sekali ya Allah masalah yang sedang kami hadapi secara pribadi, keluarga dan umat dan bangsa. Hanya kepada Engkau kami serahkan segala-galanya. Engkau Maha Kuasa berubah semua keadaan, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Yang lebih baik terpelihara dengan istiqomah. Ya Allah, Bana Tuhan kami, Engkau Maha menyaksikan semua yang telah kami lakukan sejak dahulu hingga saat ini. Banyak sekali perbuatan kami yang melanggar aturan-Mu. Banyak sekali karunia-Mu yang mesti kami gunakan untuk ibadah, kami salah gunakan di hadapan Engkau, dekat Engkau. Rabbana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dengan Ramadan ini kami mohon Engkau bersihkan kalbu kami, Engkau bersihkan akal kami, jasad kami, sehingga Engkau berikan kepada kami nikmat kesucian, kesucian diri kami, mengantarkan kami untuk menikmati hidup bersama bulan suci, hingga kami dapat meraih nikmat bertemu dengan kesucian Engkau. Engkau Maha Suci. Di akhirat dan Engkau izinkan kami untuk mengungkapkan di hadapan Engkau, Subhanakallahum, Maha Suci Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kini kami berkumpul di tempat suci, tempat ruku, tempat sujud padamu. Ilahana ya Tuhan kami, hapuskan semua dosa kami, hapuskan semua kesalahan kami, dan ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Ilahana, jadikan ya Allah kami menjadi ahli ibadah, ahli Al-Quran, pejuang pembela agamamu sesuai kemampuan yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kalau lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.